Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membuat sebuah tayangan atau video melalui ajang YouTube ini yang kami beri nama dengan Mujarabatul Madinatul Asrar. Karena yang intinya maksud dan tujuan kami di sini hanyalah yang pertama sekali untuk berbagi ilmu sebahagian yang kami miliki. Walaupun terasanya ilmu ini masih sedikit, namun kami punya firasat, punya keinginan agar saudara-saudara kami yang mungkin tidak mampu atau tidak bisa membaca kitab yang namanya dengan Mujarabat atau kitab Tajul Muluk, insyaallah melalui ajang video ini kami akan berbagi seputaran manfaat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita yang berperan aktif sebagai pengobatan, di mana rata-rata saudara-saudara kita menyebutkan dengan tanaman herbal. Maka dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan kepada saudara-saudara sekalian, yang dimaksud dengan tanaman herbal ini adalah merupakan tanaman yang berperan aktif sebagai pengobatan tradisional atau pengobatan alami atau yang disebut dengan organik. Cuman pada kesempatan kali ini merupakan video pertama kami atau video perdana kami yang insya Allah akan kita bahas sedikit tentang tanaman yang disebut dengan ginseng kucing atau anting kucing. Di mana tanaman ini yang tumbuh di sekitaran kita biasanya tumbuh di pinggir-pinggir sawah ataupun di ladang-ladang yang banyak rumputnya, yang cenderung kita jarang mengetahui seberapa penting tanaman ini. Padahal di Indonesia sendiri tanaman ini hampir seluruh Indonesia tumbuh begitu saja tanpa ditanam. Seperti contohnya tanaman yang ini. Ini adalah merupakan tanaman yang barusan saya sebutkan namanya. Kalau di sini di Aceh ini disebut dengan ginseng kucing. Dan sebahagian saudara-saudara kita menyebutnya dengan anting kucing karena berbentuk bunganya seperti telinga kucing, maka disebutnya anting kucing. Nah, untuk tanaman ini sendiri terkadang namanya sering kita dengar tapi tumbuhannya kita tidak mengenalnya. Seperti apa contohnya? Dan inilah yang disebut dengan yaitu tanaman anting kucing. Dan apa saja manfaat dari tanaman ini? Tanaman ini memang terlihat sekilas seakan tiada berguna. Padahal tanaman ini sangat berguna bagi saudara-saudara kita yang memiliki permasalahan. Yang pertama diare misalnya. Atau masalah pencernaan. Juga bisa berfungsi untuk asam urat, untuk muntah darah, untuk batuk, dan yang terakhir yaitu untuk kencing darah. Adapun bagaimana cara menggunanya, mempergunakan tanaman ini agar bisa bermanfaat, agar bisa berfaedah. Apakah bisa kita konsumsi dengan seperti ini? Jelasnya tentu tidak. Pasti ada syarat-syarat tertentu atau kadar-kadar tertentu untuk kita gunakannya. Cuman penelitian ini bukanlah penelitian dokter atau medis. Cuma yang saya sampaikan ini adalah menurut pengetahuan Syekh Luqmanil Hakim serta pengetahuan Syekh
Ahmad bin Ali Al-Buni. Beliau menyebutnya di dalam Mujarabatul Kubra atau beliau pernah menyebutnya di dalam kitab Mujarabat Madinatul Asrar. Ataupun tanaman ini yang sering tumbuh di pekarangan rumah kita yang kadang-kadang kita tidak memperhatikannya, ini sangat berfaedah dan sangat berguna. Cuman cara mempergunakannya tentu di sini akan kami uraikan satu persatu. Di sini akan kami uraikan kejelasannya bagaimana cara kita untuk mempergunakan tanaman ini supaya berguna bagi diri kita, dapat untuk mengobati dengan berbagai macam penyakit yang kita derita. Yang pertama sekali saya akan menjelaskan tentang pohon ini atau tumbuhan ini untuk penyakit berak darah atau yang disebut dengan disantri dan batu. Untuk berak untuk disantri atau untuk berak darah atau batu, kita ambil pohon ini dengan kadar jumlahnya jika ditimbang dengan gram itu sebesar 600 gram. Kita timbang 600 gram, lalu kita bersihkan sampai bersih akar-akarnya sampai bersih, jangan ada sedikit pun tanah atau pasir. Begitu juga dengan daun-daunnya, kita perhatikan supaya tidak ada benda-benda yang lain daripada tumbuhan ini sendiri, baik binatang, debu, dan sebagainya. Setelah kita pastikan tumbuhan ini bersih, baru kita rebus. Kita rebus dengan air dengan kadar 2 gelas air atau 200 mili air. Setelah kita rebus tanaman ini dengan air kadar 200 mili ini, kita tunggu sampai mendidih dan kita biarkan hingga tinggal separuh air. Kalau misalkan airnya 200 mili, setelah kita rebus sisa air itu 100 mili baru kita angkat. Setelah airnya kita angkat, kita tunggu airnya sampai dingin, baru kita konsumsi airnya, yaitu pagi setengah gelas dan untuk sorenya setengah gelas. Ini untuk penyakit yang saya sebutkan tadi, yaitu bila kita batuk ataupun ketika kita membuang hajat itu dalam keadaan berdarah. Itulah caranya. Kemudian yang kedua, ini untuk disantri atau diare muntah darah. Kita mengambil tanaman ini 50 atau 60 gram. Kita buat seperti yang tadi juga, yaitu dengan kita rebus. Cuman bedanya kalau untuk diare atau untuk disantri sendiri atau muntah darah, ini harus dijemur dulu. Setelah kita cabut dari tanah, kita bersihkan seperti ini batang ini kita jemur dulu. Barang-barang yang intinya daun-daun ini sudah kering, sudah pasti kering. Batangnya juga 50% dia sudah kering. Kalau untuk batang bisalah untuk 50% kering. Tapi kalau untuk daun harus kita pastikan dia benar-benar kering. Setelah memang sudah kering, baru kita ambil dengan kadar 50 atau 60 gram. Baru kita rebus seperti yang untuk berak nanas. Untuk air sendiri, kalau kita rebus ini dengan air 500 mili. 50 gram tanaman ini yang sudah kering, kita gunakan air putih 500 mili. Setelah mendidih dan kita biarkan sehingga airnya tinggal separuh. Yaitu tinggal airnya sekitar 250 mili. Baru kita angkat. Setelah itu kita tunggu sampai dingin. Dan untuk mengkonsumsinya, kita ini minumnya pagi dan sore. Cuma ini kita minum sebelum makan. Sebelum makan 60 mili di pagi hari dan 60 mili di sore hari. Untuk yang selanjutnya, tanaman ini juga selain untuk diare atau muntah darah, tanaman ini juga berperan aktif untuk pengobatan yang namanya asam urat. Lalu bagaimana cara kita mempergunakan tanaman ini untuk bisa berfungsi
untuk mengobati asam urat, yaitu tentunya kita ambil tanaman ini seperti tadi dengan berat tanaman 500 ml, ini tanpa dijemur. Tanpa dijemur, kita angkat aja dari tanah seperti ini, lalu kita bersihkan akar-akarnya seperti tadi, itu dengan kadar 500 gram. Kita ambil tanaman ini 500 gram, kemudian kita rebus dengan air 3 gelas atau 300 ml air. Kita tunggu sampai mendidih dan kita biarkan supaya airnya itu tinggal 2/3. Kalau misalkan kita mengambil air putih itu dengan kadar 3 gelas, kita biarkan air ini tinggal 2 gelas, sisa 2 gelas baru kita angkat. Setelah itu kita tunggu sampai dingin, baru kita konsumsi juga 2 kali sehari. Cuman ini 1 gelas di pagi hari dan kita konsumsi 1 gelas di sore hari. Ini untuk tanaman ini. Cuman ini adalah malam ini merupakan malam sebagai video pertama kami atau perdana kami. Insya Allah melalui ajang ini kami akan terus berbagi dengan saudara-saudara kami semuanya. Semoga kiranya melalui ajang video ini kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Jika saudara-saudara saya merasa video ini bermanfaat, mohon untuk dibagikan agar kiranya atau saudara-saudara kita yang lain juga dapat mengambil manfaat dari apa yang kami sampaikan ini. Yang pertama sekali kami mengharap apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kami sendiri sebagai yang menyampaikan, juga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kami sekalian. Nah, untuk selanjutnya kami tetap terus akan menyampaikan setiap ilmu atau tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitaran kita menurut di dalam kitab Tanjung Muluk, juga di dalam kitab Mujarabatul Madinatul Asrar. Nah, di sini juga ada bermacam-macam tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita yang bisa sangat bermanfaat. Dan untuk video selanjutnya kami akan menyampaikan tentang pengobatan yaitu sakit kepala atau migrain, dan untuk para lelaki yang memiliki kekurangan gairah. Tentunya di video yang akan datang kita akan membahas tentang penyakit sakit kepala, panas, dan untuk gairah para pria. Mungkin insya Allah pada video selanjutnya itu akan kita sampaikan. Dan apa tumbuhan apa dan tanaman apa yang bisa mengobati penyakit migrain dan bisa merangsang kaum lelaki merasa kembali seperti masa-masa dulu lagi. Mungkin harapan kami kepada saudara-saudara kami semuanya yang melihat tolong dibagikan dan tolong di subscribe video ini. Semoga kiranya channel ini bisa berkembang dengan baik agar saudara-saudara kita dapat mengambil juga manfaat apa yang kami sampaikan. Mungkin untuk pertama kali, untuk video pertama hanya sebatas ini yang dapat kami sampaikan, dan kami mohon maaf segala kekurangan, dan mohon jika ada yang kurang paham dengan apa yang saya sampaikan ini, boleh di komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.